5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Ya, contoh dari kendaraan darat lainnya itu seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya adik-adik. Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Nah, mari kita pelajari bersama-sama lebih lanjut ya adik-adik ya. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi itu untuk bepergian adik-adik. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat itu digunakan hampir oleh semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan ada yang di atas rel, yaitu kereta api ya adik-adik ya. Di sini mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Sedangkan kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Nah, kita menggunakan alat transportasi darat ini untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air itu digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air itu digunakan untuk menyeberang sungai atau laut adik-adik. Alat transportasi air untuk jarak dekat itu misalnya adalah perahu yang kecil. Tapi untuk jarak jauh itu biasanya menggunakan feri atau kapal adik-adik. Jadi ini ya jenis-jenis alat transportasi laut. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak yang sangat jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat adik-adik. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Misalnya dari Jawa ke Bali kalau naik mobil itu bisa 1 hari adik-adik ya. Tapi kalau naik pesawat hanya sekitar 1 jam atau sampai 2 jam paling lama adik-adik. Nah, di situ kita jadi tahu bahwa pesawat terbang itu adalah alat transportasi udara yang paling cepat dibandingkan transportasi darat dan air. Alat transportasi akan terus berkembang. Sebagian alat transportasi itu didatangkan dari negara lain adik-adik, dan sebagian lagi itu hasil karya anak Indonesia. Jadi kalian semua anak-anak yang hebat harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Adik-adik, saat ini jenis alat transportasi itu sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Nah, jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui adik-adik? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggal kalian? Nah, adik-adik, contohnya nih jenis-jenis kendaraan yang ada di sekitar kita. Misalnya jenis kendaraan sepeda, ada sepeda santai, sepeda gunung, sepeda BMX, sekarang ada sepeda lipat, lalu ada sepeda balap.
contoh jenis kendaraan mobil ya, ada bis, ada bajai, ada angkot ya, taksi, bemo dan lain sebagainya. Lalu kalau kereta api itu ada kereta api uap, kereta api diesel, kereta rel listrik ya, lalu kereta api daya magnet, kereta api monorel dan kereta api bawah tanah. Pesawat itu ada pesawat jumbo, pesawat passenger, lalu ada jet ya, mid-size passenger jets ya. Ini tergantung ukurannya nih adik-adik ya. Jadi pesawat itu banyak sekali macamnya. Kalau perahu ada kapal feri, kapal pesiar, perahu jukung, speedboat dan perahu kora-kora. Kalian bisa cari jenis-jenis kendaraan yang lainnya. Amati kembali teks alat transportasi adik-adik di buku kalian masing-masing. Coba garis bawahi kata-kata tentang transportasi, lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan. Misalnya seperti ini adik-adik, ada kata sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Nah, kalimatnya dari kata sepeda, sepeda merupakan alat transportasi darat, misalnya seperti itu. Lalu adik-adik bisa menggunakan kata mobil, kereta api, pesawat, dan perahu menjadi sebuah kalimat. Kalian kreasikan kalimat kalian sendiri ya. Ini hanya contoh dari Kak Citra. Adik-adik, setiap orang itu memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Nah, apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Tentunya kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada teman kita, adik-adik. Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Nah, bisa saja terjadi pertengkaran. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Nah, kalau kita tidak memaksakan kehendak kita kepada teman kita, ya akan tercipta kerukunan. Tapi kalau memaksa malah akan terjadi perpecahan dan pertengkaran adik-adik. Nah, pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan yang ada mulai dari suku, budaya, agama, derajat, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi cara yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh meski ada banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Nah, Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara untuk berenang. Nah, kakek ingin melatih Udin untuk berenang adik-adik. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Nah, di sini ada peraturan ya adik-adik di dalam kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Nah, ini peraturannya yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, dan sakit yang menular. Gunakanlah pakaian renang, lalu tidak membawa makanan ke dalam kolam, tidak membawa binatang peliharaan, membilas anggota tubuh sebelum berenang, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam, lalu tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam, tidak berlarian di tepi kolam, tidak melompat ke dalam kolam, dan tidak bermain-main di dalam kolam. Ini peraturan yang dibaca oleh Udin dan Kak Mutiara. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara itu membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara ini menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita ini sudah menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Adik-adik, menurutmu apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Coba ambil satu peraturan kolam renang tadi, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya.
Contohnya nih adik-adik, misalnya tadi peraturannya ada tidak sakit kulit, sakit mata, dan sakit menular. Penjelasannya apa? Orang yang sakit itu dapat menularkan penyakitnya melalui air kepada orang lain. Otomatis orang lain bisa tertular nih penyakit kita. Jadi adik-adik tidak boleh ya, kalau peraturannya tidak boleh sakit kulit, tidak boleh sakit mata, dan sakit menular, ya jangan berenang dulu. Yang kedua, contoh peraturannya adalah gunakanlah pakaian renang. Penjelasannya apa? Pakaian renang ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah gerakan renang. Yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Nah, makanan yang masuk ke dalam air kolam akan mengakibatkan air di kolam renang itu menjadi keruh dan kurang bersih. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Nah, binatang peliharaan itu dapat mengganggu aktivitas orang lain di kolam renang. Yang kelima, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Itu dapat digunakan untuk menyesuaikan suhu tubuh kita dengan suhu air kolam. Lalu berikutnya, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Nah, otomatis adik-adik kalau kita membuang air kecil dan meludah di kolam renang itu dapat mengotori air kolamnya ya. Yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Nah, alas kaki itu hanya digunakan di luar kolam saja. Kalau dipakai di dalam kolam, bisa saja nanti kolamnya juga jadi kotor. Tidak berlarian di tepi kolam. Nah, berlarian di tepi kolam itu sangat berbahaya karena bisa tercebur ke dalam kolam. Nah, tidak melompat ke dalam kolam. Nah, melompat ke dalam kolam dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Lalu yang ke-10 ada peraturan tidak bermain-main di dalam kolam. Kegiatan berenang itu harus dilakukan dengan serius karena berbahaya jika dilakukan sambil bermain-main. Adik-adik, Udin, Mutiara, dan kakek itu bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh mereka. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka adik-adik? Coba ceritakanlah apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 4 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.